Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mapel akidah akhlak. Harapan Ustadz mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Untuk itu marilah pertemuan kita kali ini kita awali dulu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan pada Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, ayah dan bunda kita, kemudian juga guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah dan penyakit. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas materi baru, yaitu tentang ananiah ya. Apa itu ananiah? Kita coba pelajari bersama ya. Ananiah atau ada juga yang menyebutkan ananiah adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Jadi ananiah itu adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, ananiah berarti sama dengan egois atau seseorang yang hanya memikirkan egonya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan ananiah. Jadi orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kepentingan orang lain. Ananiah merupakan sifat tercela yang harus kita hindari, karena sifat ananiah ini sangat dilarang oleh Allah. Kemudian ada beberapa contoh ya bentuk sifat ananiah itu, antara lain. Jadi yang pertama itu merasa paling pandai. Orang pandai itu baik, tapi merasa pandai itu yang tidak baik, karena itu termasuk sifat ananiah ya. Merasa paling pandai sendiri, yang lain tidak pandai, itu tidak boleh. Kemudian juga contoh yang kedua adalah merasa paling kaya. Orang kaya bagus, tapi merasa paling kaya itu tidak boleh, karena termasuk sifat ananiah. Kemudian juga yang ketiga, contohnya adalah merasa paling hebat. Terus juga ada juga merasa paling benar. Orang benar itu bagus, baik, tapi merasa benar itu tidak boleh, karena akan menyebabkan orang lain selalu salah dalam pandangannya. Jadi
Itu contoh-contoh dari bentuk sifat ananiah ya. Kemudian apa yang menyebabkan orang itu memiliki sifat ananiah? Ada penyebabnya. Di antara lain yang pertama karena faktor bentuk tubuh, pengalaman hidup, usia. Jadi faktor bentuk tubuh, pengalaman hidup dan usia itu bisa menyebabkan menjadi salah satu faktor penyebab dari orang itu memiliki sifat ananiah. Misalkan karena bentuk tubuhnya bagus, tinggi, besar, gagah, tampan atau cantik misalkan, itu rentan menimbulkan sifat ananiah, menjadi merasa paling gagah hingga yang lain diremehkan. Itu tidak boleh. Ini faktor, salah satu faktor penyebab. Makanya hati-hati. Pengalaman hidup juga bisa, karena merasa sudah banyak berpengalaman sehingga menganggap remeh orang lain. Nah, ini menjadi faktor penyebab timbulnya sifat ananiah. Makanya harus berhati-hati. Ya, bentuk tubuh yang bagus, kekar, hebat itu bagus ya. Tapi jangan sampai menimbulkan sifat ananiah kepada diri kita. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yang bisa menyebabkan orang bersifat ananiah itu faktor kekuasaan. Karena merasa berkuasa sehingga timbul dalam dirinya merasa paling kuat, paling hebat, sehingga meremehkan orang lain. Timbul rasa keakuannya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi itu penyebab, salah satu faktor penyebab dari timbulnya sifat ananiah, yaitu faktor kekuasaan. Kemudian juga yang ketiga adalah yang bisa menyebabkan orang itu bersifat ananiah adalah faktor harta, kekayaan. Karena merasa banyak hartanya, kaya raya, sehingga timbul sifat ananiah itu tadi. Merasa paling kaya sehingga nanti timbul menyepelekan orang lain. Itu tidak boleh. Itu faktor-faktor penyebab dari sifat ananiah. Selanjutnya, dampak negatif dari sifat ananiah itu yang akan timbul bagi mereka yang memiliki sifat ananiah adalah, jadi yang pertama akan menimbulkan sifat egosentris atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan itu sangat dilarang oleh Allah. Jadi orang kalau sudah memiliki sifat egosentris, itu akan menganggap orang lain itu tidak ada nilainya, hingga merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya. Dan itu tidak boleh, karena itu sangat dilarang oleh Allah. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Karena misalkan kita merasa paling hebat sehingga orang lain diremehkan, sehingga orang lain akan tidak simpati kepada kita, bahkan cenderung akan memusuhi kita, dianggap kita sombong. Nah, itu akan menimbulkan permusuhan di dalam masyarakat bagi mereka yang memiliki sifat ananiah itu. Kemudian yang ketiga, yang jelas akan dijauhi oleh orang lain. Jadi orang yang memiliki sifat ananiah atau mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan orang lain, itu cenderung akan dijauhi oleh orang lain. Jadi itu dampak negatif yang akan timbul bagi mereka yang memiliki sifat ananiah. Maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi sifat ananiah ini. Selanjutnya, anakku sekalian, bagaimana cara menghindari sifat ananiah ini? Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa manusia itu diciptakan sama dan memiliki hak yang sama.
Jadi manusia itu diciptakan sama oleh Allah dan memiliki hak yang sama. Itu harus kita sadari. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup itu membutuhkan orang lain. Jadi kalian tidak bisa hidup sendiri. Pasti kalian membutuhkan orang lain. Maka dari itu jauhi sikap egois itu, sikap mementingkan diri sendiri, agar kita bisa saling bantu membantu, tolong menolong dengan orang lain. Kemudian cara yang ketiga adalah menyadari bahwa sikap egois itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan dibenci oleh orang lain. Jadi kita harus sadar bahwa sikap egois atau ananiah itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan tentu dibenci oleh orang lain. Dan cara yang keempat untuk menghindari sifat ananiah adalah suka berbagi sedekah dengan orang lain. Itu untuk memupuk sosial kita pada orang lain, sehingga sifat ananiah itu akan terkikis hilang dari diri kita. Sering bersedekah, berbagi dengan orang lain. Anakku sekalian, itu untuk sementara ya tentang pertemuan kita pada kali ini, yaitu tentang materi sifat ananiah yang harus kita hindari itu. Jadi, mulai dari pengertiannya sudah Ustaz jelaskan, kemudian dampak negatifnya, terus cara menghindarinya, bahkan contoh-contoh perbuatan ananiah sudah Ustaz jelaskan. Nah, sekarang kalian coba kerjakan latihan soal yang ada di e-learning ini ya. Ada 4 soal. Jadi kalian kerjakan soal ini di buku latihannya. Soalnya ditulis kembali, kemudian dijawab. Nanti hasil kerjaan kalian itu kalian foto dan diupload di e-learning di KI3 itu. Ustaz kasih waktu 1 minggu ya. Waktunya cukup panjang. Ustaz berharap kalian bisa menyelesaikan dengan maksimal. Demikian ya pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.